Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Nawab dengan NRP 5022241108. Di sini saya akan mengerjakan tugas RL nomor 6. Untuk soalnya seperti ini, kita harus mencari I0 yang ini dengan menggunakan analisa node. Yang pertama, kita ubah semua yang bentuk polar ini ke bentuk rektangular. Jadi 12 sudut 0 ini jadi 12 volt, lalu 2 sudut 0 jadi 2 ampere, terus ada 4 sudut 0 ampere sama dengan 4 ampere. Lalu kita pertama ngecek di node 1. Node 1 pertama ada V1 min 12 per 1 plus 2 plus V1 per 1 plus V1 min V2 per 1 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan menjadi 3V1 min V2 min 10 sama dengan 0. 10 nya pindah ke kanan, 3V1 min V2 sama dengan 10. Ini menjadi persamaan pertama. Lalu lanjut ke node kedua. Itu ada V2 min V1 per 1 plus V2 per min G sama dengan 4. Sama seperti tadi kita sederhanakan jadi V2 min V1 ini min G nya ke atas, jadi plus V2 G sama dengan 4. V2 nya bisa kita sederhanakan jadi V1 plus V2 1 plus G sama dengan 4. Ini menjadi persamaan kedua. Nah, yang kita cari itu kan I0, dan I0 ini sama seperti V1 per 1. Jadi I0 sama dengan V1 per 1. Berarti di sini kita hanya akan mencari V1 nya dengan cara Cramer. Cramer pertamanya 3 min 1 plus G. Kita cari determinannya 3 plus 3C min 1 sama dengan 2 plus C3. Lalu karena kita hanya yang nyari V1, jadi hanya yang kiri aja yang kita ganti itu. Jadinya 10 4 dari sini masih tetap sama dengan 10 plus 10 C plus 4 sama dengan 14 plus C10. Terus kita tanam mencari V1 sama dengan 14 plus J10 2 plus J3. Ini sama dengan 4,46 min J 1,69. Lalu kita ubah menjadi bentuk polar, jadi 4,77 sudut min 20,77 volt. Nah, karena tadi ada ini, jadi kita cari I0 nya sama dengan V1 per 1, berarti sama dengan 4,77 sudut min 20,77. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Nicholas dengan NRP 5022241148. Kali ini saya akan menjelaskan nomor 8, yaitu tentukan V0 dengan menggunakan analisa mesh. Pada mesh 1 tersendiri menghasilkan nilai yaitu 6 min J1I1 ditambah J2I1 dikurangi J2I2 sama dengan 0. Kemudian akan dipersamakan menjadi min 6 sama dengan J1I1 dikurangi J2I2. Kemudian pada mesh 2 terbentuk seperti 12 sudut 45 derajat ditambah J2I2 ditambah J2I2 dikurangi J2I1 sama dengan 0. Kemudian persamaan akan dibentuk menjadi J4I2 dikurangi J2I1 sama dengan min 12 45 derajat. Kemudian pada 12 sudut 45 derajat diuraikan menjadi min 12 dikali cos 45 derajat ditambah J sin 45 derajat.
yang membentuk min 8,485 dikurangi 8,485 J. Kemudian dari kedua persamaan tersebut kita bentuk menjadi matriks. Setelah itu kita bentuk determinan A-nya tersebut di dalam bentuk matriks awal. Setelah itu kita ubah bentuk matriksnya untuk mencari I2. Setelah menemukan kedua determinan tersebut, maka determinan A is 2 dibagi dengan determinan A. Setelah menemukan I2-nya, maka kita dapat mencari V0 yang dengan rumus V0 sama dengan I kali R. Di dalam bentuk rangkaian listrik tersebut, diketahui R tersebut adalah bernilai 2. Maka hasil dari V0 adalah min 2,12 dikurangi 0,86 J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Firmansyah dengan NRP 5022241027. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teorema superposisi, yaitu soal nomor 10, yaitu menentukan tegangan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, apabila kita menggunakan teorema superposisi, maka kita akan membagi menjadi dua kondisi, yaitu saat kita nonaktifkan sumber arus dan juga sumber tegangan. Oke, jadi yang pertama kita menonaktifkan sumber tegangan, yang mana apabila kita menonaktifkan sumber tegangan, maka tegangan pada daerah sini akan menjadi short. Jadi rangkaian dapat ditulis kembali menjadi seperti ini. Nah, kemudian dapat kita lihat pada daerah resistor, yaitu daerah yang sini, kita tidak dapat menggunakan seri paralel. Maka kita dapat menggunakan star delta ke WYE, yang mana apabila kita ingin mencari hambatan pengganti, yaitu RA, maka atau dapat dituliskan menjadi seperti ini hambatan penggantinya. Sini RA, RB, dan RC. Maka apabila kita ingin mencari RA, maka kita kalikan hambatan yang mengapit RA, yaitu 1 dikali 1 ohm, dibagi dengan semua hambatan totalnya, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1/3 ohm. Nah, karena semua hambatan pada bagian sini itu sama, maka hambatan atau WYE atau hambatan penggantinya itu semuanya sama, yaitu 1/3 ohm. Nah, dapat kita tuliskan kembali menjadi seperti ini rangkaiannya.
Nah, kemudian kita ingin mencari tegangan pada VO2. Nah, kita yang pertama bisa menggunakan atau bisa mencari Z ekuivalen atau impedansi, yang mana caranya yaitu bagian 1/3 ohm dengan kapasitor yang mana bagian 1/3 ohm dengan negatif J atau dengan kapasitor bisa kita serikan, kemudian kita paralelkan, dan yang terakhir kita serikan. Nah, sehingga dapat ditulis menjadi 1/3 min J kita serikan dengan 1/3, kemudian kita paralelkan dengan 1/3, dan kemudian kita serikan dengan 1/3. Nah, didapatkan Z ekuivalen itu sebesar 0,61 dikurangi J 0,08. Nah, maka rangkaian nanti dapat dituliskan menjadi seperti ini. Sini VO2, kemudian di sini ada 401. Nah, kemudian jika kita ingin mencari VO2, mungkin saya ganti aja menjadi VO1. Nah, kemudian jika kita ingin mencari VO1, kita menggunakan rumus arus dikali dengan impedansi, yaitu I dikali dengan Z ekuivalen, yang mana 4 dikali dengan Z ekuivalen tadi 0,61 dikali 0,61 dikurangi 0,08 J 0,08, atau 4 dikali 0,61 kurangi J 0,08, maka kita dapatkan V01 yaitu sebesar 4, kemudian ini 4 2,24 dikurangi dengan 4 dikali 0,08 berarti 0,32 J. Nah, kemudian kita beralih mencari VO2, kemudian cari VO2 dengan menonaktifkan sumber arus, yang mana apabila kita menonaktifkan sumber arus maka akan menjadi rangkaian open circuit. Nah, maka rangkaian dapat dituliskan menjadi seperti ini. Satu ohm, di sini negatif J 1 ohm, di sini 0, di sini menjadi open plus minus V02. Nah, seperti pada kasus tadi, yang mana pada bagian daerah resistor kita tidak dapat menggunakan seri paralel atau operasi seri paralel, maka kita juga harus menggunakan star delta menuju ke WYE. Maka kita sudah mendapatkan tadi bahwa rangkaian penggantinya sama semua, yaitu 1/3. Maka rangkaian ini dapat dituliskan kembali menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita ketahui karena pada resistor bagian sini itu open circuit, maka dapat diabaikan, maka ini maka kita dapat abaikan. Maka rangkaian penggantinya akan menjadi seperti ini. Di sini 1/3 ohm. Di sini 1/3 ohm. Kemudian di sini min J, kemudian 6 0 plus minus VO2. Nah, kemudian jika kita mencari VO2 ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mencari arus, kemudian kita mencari tegangan pada daerah sini, atau lebih tepatnya tegangan pada 1/3 ohm. Tegangan di sini 1/3 ohm, kemudian kita kurangkan. Atau kita juga bisa menggunakan pembagian tegangan, yaitu kita bisa menggunakan pembagian tegangan yang mana pada daerah 1/3 ohm ditambah dengan negatif J kita dapat serikan, kemudian juga kita dapat pembagian dengan lainnya. Maksud saya dapat kita cari menggunakan pembagian tegangan.
Oke, jadi pada cara yang saya lakukan yaitu dengan mengurangi tegangan. Jadi VO2 itu didapatkan dari tegangan pada daerah sini dikurangi dengan tegangan pada daerah sini. Maka dapat dituliskan 6 dikurangi dengan I dikali 1/3 ohm. Nah, kemudian kita cari I berapa. Nah, kita tahu bahwa kalau I itu didapatkan dari V per Z ekuivalen, yang mana 6 dibagi dengan 2/3 min J. Nah, itu mendapatkan hasil 4,98 sudut 56,18. Nah, kemudian kita dapat mencari V02 dengan 6 dikurangi 1/3 I, di mana 6 dikurangi 1/3, di mana harusnya kita tahu tadi sebesar 4,98 sudut 56,18. Nah, sehingga dapat kita operasikan menjadi negatif 6 dikurangi 1,66 sudut 56,18. Nah, menjadi negatif 6 dikurangi 0,92 ditambah J 1,32, maka menjadi maka akan mendapatkan hasil akhir dari V02 yaitu 5,08 dikurangi J 1,32. Nah, kemudian apabila kita ingin mencari V0 total atau V0 adalah V01 ditambah dengan V02, yang mana kita sudah dapatkan tadi bahwa V01 yaitu sebesar 2,44 dikurangi J 0,32 ditambah V2 yaitu 5,08 dikurangi J 1,32, yaitu mendapatkan hasil 7,70 dapatkan hasil 7,52 dikurangi J 1,64 atau hasil akhir VO 7,70 sudut negatif 12,30 derajat volt. Demikian video yang dapat saya berikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Furqan dengan NRP 5022241220. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Saya mendapatkan nomor 9, yang dimana dari gambar tersebut diperintahkan untuk menentukan besar I0. Sini saya akan menggambar dulu loopnya. Ini untuk loop 1, ini loop 2, ini loop 3, ini untuk loop 4 nya. Dari berdasarkan gambar, I0 adalah I1 dikurangi dengan I2 menjadi persamaan 1. Lalu kemudian I2 sudah ada nilainya yaitu 4 sudut 30 derajat ampere. Ini dijadikan persamaan kedua. Lalu yang terakhir 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 2 derajat sudut 0 derajat. Jadi persamaan 3. Mengapa nilainya 2? Karena I3 dengan I4 berlawanan. Lalu di sini ada Vx, mana Vx tersebut adalah I4 dikalikan dengan 1. R-nya adalah 1. Vx itu senilai dengan I4. Lanjut, kita tentukan untuk loop 1-nya. Dengan sigma V sama dengan 0. I1 tambahkan dengan 1 I1 min I3 dikurangi J1 I1 min I2 sama dengan 0. Dari persamaan ini didapatkan 2J I1 dikurangi I3 ditambah J kali I2 sama dengan 0. Lalu dipindah ruaskan plus J dikalikan dengan I2 nya. I2 nya sudah kita ketahui, yaitu nilainya adalah 4 sudut 30. Maka di sini kita ganti langsung 4
sudut 30 derajat. Kurang bagus. Kemudian ini jika dihitung dengan kalkulator didapatkan nilai negatif 2 plus J 3,46. Nah, jadi untuk loop 1 2 min J I1, maaf kurang bagus, I1 dikurangi dengan I3 sama dengan 2 min J 3,46. Ini saya jadikan persamaan yang keempat. Lalu untuk loop 2 nya sama, yaitu sigma V sama dengan 0, yang mana sudah diketahui bahwa I2 itu nilainya 4 sudut 30 derajat ampere. Sama seperti yang persamaan 2. Lalu untuk loop yang ketiga dan keempat, itu merupakan super mesh. Oh iya, belum digambarkan. Nah, ini 3 dan 4 bisa kita gambarkan seperti ini. Itu. Kemudian super mesh ini nilainya adalah negatif 2 Vx tambah dengan 1 I3 ini 1 tambah 1 I4 dikurang I2 tambah 1 dikalikan I4, nilainya sama dengan 0. Vx itu sama dengan I4. Maka di sini nilai Vx di sini digantikan dengan I4. Itu jadi menjadi min 2 kali I4 ditambah dengan I3 kurang dengan I1 ditambah dengan I4 dikurangi dengan I2 ditambahkan dengan I4 sama dengan 0. Nah, di sini jika kita jumlahkan min I4 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya habis. Ini adalah 0. Nah, jadi sisanya adalah I3 dikurangi I1 dikurangi dengan I2 dengan 0. Kita pindahkan I2 nya ke ruas kanan menjadi I3 dikurangi dengan I1 sama dengan I2. I2 nya tadi sudah kita ketahui yaitu 4 sudut 30, kita langsung ganti 4 sudut 30 derajat. Nah, 3 sama dengan 4 sudut 30 derajat ditambah dengan I1. Nah, kemudian setelah itu persamaan, ini menjadi persamaan ke-5. Setelah itu substitusikan persamaan 5 ke persamaan 4. Min J1 dikurangi 3 dengan 2 min J 3,46. Lalu kita ganti I3 nya dengan persamaan 5 jadi 2 min J 1 dikurangi 4 sudut 30 tambah I1 sama dengan 2 min J 3,46. Selanjutnya karena ada 2 I1 di sana, kita kurangkan, nilainya menjadi 1 min J 1 dengan 2 min J 3,46 tambah dengan 4. Nilai I1 nya menjadi 3,46 tambah J2. Ini kita jadikan persamaan ke-6. Kemudian kita substitusikan persamaan 2 dan persamaan 6 ke persamaan 1, yang mana persamaan 1
I1 dikurangi dengan I2 dengan I0. Kita ganti nilai-nilainya. I1-nya sudah diketahui, yaitu 3,46 tambah dengan J2 dikurangi dengan 4 sudut 30 derajat sama dengan 0. Nah, 4 sudut 30 derajat jika dihitung dengan kalkulator mendapatkan hasil yang sama, yaitu 3,46 plus J2 sama dengan 0. Jadi I0-nya di sini adalah sama dengan 0. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya, bila tulisannya juga kurang bagus dan suara saya kurang terdengar karena saya sedang kurang enak badan. Terima kasih atas perhatiannya, terutama kepada Bapak dosen saya, yaitu Profesor Made, yang telah memberikan materi-materi yang sudah diajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visinus Warahman dengan NRP 5022241095. Kali ini saya akan menjelaskan serta mengerjakan soal nomor 4, yaitu tentukan V0T dan I0T pada rangkaian tersebut. Pertama, kita harus mencari yang diketahui dulu, yaitu dari ini kita mengetahui bahwa Vs-nya adalah 25 dari sini, serta omega-nya adalah 2 radian per second. Maka kita tuliskan Vs-nya adalah 25 sudut 0, serta omega-nya adalah 2 radian per second. Lalu, untuk memudahkan, kita akan membagi dua komponen, yaitu induktor, resistor serta kapasitor di sini menjadi bagian kiri, serta untuk I0 yang digunakan adalah hanya induktor serta resistor yang ada di sini. Dan ini akan kita kelompokkan menjadi bagian kanan. Kita tuliskan pada bagian kiri ada induktor itu sebesar 3 Henry, serta resistor sebesar 8 ohm dan kapasitor sebesar 0,05 farad. Ini adalah bagian kanan, serta kita akan menunjukkan bagian kiri yang digunakan hanyalah induktor serta resistornya. Maka yang kita menuliskan L sama dengan 2 Henry serta resistornya adalah 5 ohm. Ini semuanya kita akan ubah menjadi impedansi. Impedansi dari induktor adalah J omega L, di mana J-nya itu sebenarnya bilangan imajiner, omega-nya yang kita ketahui adalah 2, sedangkan L-nya adalah 3, sehingga mendapatkan hasil 6 J6 ohm. Ini JL. Lalu untuk impedansi R, maka hasilnya adalah R itu sendiri, dan hasilnya adalah 8 ohm. Untuk Z, kapasitor adalah 1 per J omega C, atau juga bisa min J omega C, 1 per J omega C, yang hasilnya adalah langsung saja min J 10 ohm. Oke. Lalu untuk bagian kanannya kita juga jadikan impedansi juga ZL, maka dari rumus tadi J omega L sehingga W-nya adalah 2, L-nya adalah 2, sehingga 4 J4 nya sama. Resistornya juga sama, kita gunakan langsung 5 ohm. Setelah kita jadikan impedansi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari I0 yang berada di sini. Oke, lalu rumusnya sebenarnya menggunakan rumus dasar, yaitu I sama dengan V per R. Namun hambatannya kita ganti menjadi atau menggunakan milik ini. Kita langsung tuliskan saja I0 sama dengan, nah untuk V-nya kita menggunakan V yang diketahui di awal, yaitu Vs-nya adalah 25 derajat 0. Kita menggunakan 25, maka 25 per, kita lanjutkan I0 yaitu sama dengan Vs per impedansi C serta impedansi R. Oh ya, ini impedansi, sehingga ini kita bagi dengan impedansi C plus impedansi R, yaitu C4 plus 5. Agar lebih mudah dalam pengerjaan, maka kita jadikan juga maka kita dikalikan dengan perkalian sekawan, sehingga ini kita tambahkan atau kita kalikan
5 min J4 per 5 min J4. Sehingga hasilnya ada 125 min J100 per 41. Lalu kita sederhanakan sehingga menjadi 3,05 min J2,44. Lalu setelah kita hitung menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah 3,9 sudut min 38,7 derajat. Sehingga hasil dari I0-nya adalah I0 ketika T adalah 3,9 cos 2T dari yang ini. Kita menggunakan cos dan 2T nya, 2T dikurangi 38,7 derajat. Karena ini mencari I0, maka datanya adalah ampere. Selanjutnya kita akan mencari V0. V0 di sini berada di kapasitor. Maka V0 kita mencarinya dengan cara impedansi dari kapasitor itu kita bagikan impedansi konduktor, resistor serta induktornya, kita jumlahkan semua. Maka seperti ini, per Z plus ZL per ZR. Maka ini juga dikalikan dengan VS. Maka min J10 per min J10 plus J6 plus 8 dikalikan 25 karena VS nya, maka hasilnya adalah min J10 kali 25 per ini menghasilkan J4. Min J4 plus 8. Lalu kita kalikan sekawan agar lebih mudah dalam penghitungannya. 8 plus J4 plus 8 plus J4. Sehingga hasilnya adalah 1000 min J2000 per 80. Sehingga hasilnya adalah 12,5 min J25. Setelah kita menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah 27,95 dengan sudut min 63,43 derajat. Namun ini itu masih dalam bentuk fasor. Maka kita konversikan dia menjadi time domain. Atau intinya kita konversikan lah. Sehingga hasil dari V0-nya adalah 27,95 cos dalam kurung 22T min 63,43 derajat. Karena ini menjadi volt tegangan, maka hasilnya adalah volt. 27,95 nya adalah berasal dari sini. Cosnya kita mengikuti tegangan awal itu menggunakan cos serta 2T nya. Namun untuk min 63 nya kita menggunakan dari sudut ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Raihan Imaduddin Ahmad dengan NRP 5022241117 akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan di bawah. Jadi pada permasalahan di bawah, kita disuruh menentukan I0 yang mengalir pada rangkaian ini menggunakan teknik supernode. Untuk menyelesaikannya, pertama-tama kita akan menentukan arah arus yang mengalir. Kita bisa ini I1, I2, I3, I4, dan menandakan node penting yang akan untuk menganalisa rangkaian AC ini. Kita ada V1 dan V2 di sini. Selanjutnya, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan KCL atau Kirchhoff Current Law, di mana sigma I itu sama dengan 0, sehingga I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 itu nilainya sama dengan 0. Kemudian kita juga untuk menentukan nilai I, kita tentukan dulu impedansi yang berada pada rangkaian. Dari rangkaian ini, dengan menganalisa rangkaian ini, maka kita bisa peroleh ada 4 nilai impedansi, yang mana nilai ini itu kita peroleh dari komponen yang dilalui oleh arus-arus yang berada pada rangkaian, sehingga nilai Z1 atau impedansi pertama itu merupakan 1 min J ohm, lalu impedansi kedua merupakan 2 ohm, impedansi ketiga J2 ohm, dan impedansi keempat 2 min J2 ohm. Sehingga kita bisa dengan nilai impedansi yang sudah diketahui ini, kita bisa menguraikan persamaan ini menjadi V1 untuk I1 V1 per
1 min J, I2 V1 per 2, I3 V2 per J2, dan I4 sama dengan V2 per 2 min J2 sama dengan 0. Karena di sini ada variabel yang sama, maka kita bisa dapat menyederhanakan persamaan ini dengan mengeluarkan variabel yang sama, sehingga kita bisa peroleh persamaan sebagai berikut: 1 min J ditambah 1 per 2 ditambah V2 1 per J2 plus 1 2 min J2 sama dengan 0. Kemudian kita bisa sederhanakan penjumlahan pecahan ini dengan menyamakan penyebut dari penjumlahan pecahan ini, sehingga kita bisa peroleh 2 min J 2J J2 itu 2 tambah 1 berarti 3 min J ditambah V2 4 plus J4, kemudian 2 per 2 sama dengan 0. Ini menjadi persamaan pertama. Selanjutnya kita akan menganalisis supernode yang ada pada rangkaian. Supernode. Dari rangkaian ini, supernode yang berada pada rangkaian merupakan bagian yang ini, di mana nilai dari supernode ini itu kita bisa peroleh V1 kurang V2. Karena ini variabel V2 sama, maka kita dapat sederhanakan persamaannya langsung menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa selesaikan operasi yang ini dengan merasionalkan bentuknya, sehingga ini menjadi 12 plus J6. Selanjutnya, karena yang ini sudah bisa kita rasionalkan, yang ini kita perlu samakan penyebutnya terlebih dahulu supaya penjumlahan pecahan ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dengan menyamakan penyebutnya, kita peroleh persamaannya menjadi 8 plus J4 plus 2 min J2 per 8 sama dengan 0. Sehingga menjadi J6 tambah V2 10 plus J2 per 8 sama dengan 0. Sehingga V2 10 J2 per 8 sama dengan min 12 min J6. Maka kita bisa peroleh, ini kita bisa sederhanakan jadi 5 4, maka V2 sama dengan min 48 min J24 per 5 plus J. Nilainya akan sama dengan V2 min 10,154 min J 2,77. Dari persamaan ini, maka kita bisa peroleh nilai V1 sama dengan 12 tambah min 10,154 min J 2,77. Maka nilai dari V1 min J 2,77 volt. Sehingga kita bisa nilai V1, maka kita bisa ketahui besar dari I0. I0 sendiri kalau kita perhatikan pada soal ini, I0 itu merupakan arus yang berlawanan dengan I2, maka kita bisa selesaikan I0 itu merupakan nilai dari negasi I2. Sehingga I2 sendiri itu merupakan V1 per 2 ohm, maka nilai dari I0 itu merupakan nilai V1 sendiri itu 2,154 min J 2,77. Maka nilai I0 itu sama dengan min 1,077 plus 305 ampere. Sekian penyelesaian